Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina waftah alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditengok kalender, hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 1444 Hijriah. Beberapa hari lagi insyaallah kita akan memasuki tahun baru Hijriah. Perputaran waktu, peredaran hari sesungguhnya itu mengajarkan kepada kita bahwa kita semakin dekat dengan yang namanya liang lahat. Kali kita menghembuskan napas, berarti selangkah kita semakin dekat dengan liang lahat. Pernah suatu hari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah didatangi oleh seorang sahabat. Katanya sahabat kepada Aisyah, "Ya Aisyah, akhbirini bi'ajabi ma ra'aiti min Rasulillah." Ceritakan ke kami apa yang paling berkesan yang engkau lewati bersama Rasulullah. Kenapa kepada Aisyah dia bertanya? Karena bini Nabi yang paling dokek dengan Rasulullah itu Aisyah. Yang paling pintar itu Aisyah. Dan paling banyak cita-cita romantis dengan Rasulullah itu Aisyah. Kalau bacalah cita-cita Rasulullah dengan Aisyah, warna Aisyah bercita Nabi kalau minum sagole jodeyet. Kemudian dia letakkan bibirnya itu di bekas bibir aku. Diintai dari Rasulullah tentang mana bibir Aisyah tadi diletak pula bibir di situ. Apa lagi buat rumah deh anak tila tinggi sunnah cik lagi rumah kini lah dua lo boleh kan merek mama merek cik papa merek cik. Kata Aisyah, kodok Nabi itu pacu kajau dengan beliau. Jadi kalau nak meniup sunnah wak coba lah dok pulang tengah masjid tu coba pacu kajau kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ditanya oleh sahabat, apa peristiwa yang paling berkesan yang engkau lewati bersama Rasulullah? Padahal Nabi itu kodoknya menyisir rambut Aisyah. Tapi tidak itu yang disabui oleh Rasulullah, de Aisyah. Mendengar pertanyaan itu Aisyah menangis. Summa arsala ainaihi bakia. Meneteslah air mata Aisyah. Beberapa saat setelah itu Aisyah mengatakan kullu amrihi ajab. Kalau ditanya yang berkesan, semuanya berkesan. Tapi ada satu peristiwa. Malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giliran lolok di tompek Aisyah. Saya sudah berbaring, kata Aisyah, di tompek lolok dayan, siap-siap untuk tidur, barulah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa Nabi, Aisyah, para sahabat itu tidur setelah Isya. Nabi itu marah kalau wang lambek lolok setelah Isya. Dulu kan pernah wak citon pola lolok Rasulullah 3 waktu tidak boleh di Nabi awak lolok. Lolok sudah subuh nak boleh lolok, walaupun lolok ke tiang masjid. Lolok setelah asar, lolok setelah maghrib. Tapi ada waktu Rasulullah tak ketuju awak jago dia. Lama-lama berjaga setelah Isya.
Saya sudah berbaring, kata Aisyah, tibalah Rasulullah berbaring di sisi aku sampai-sampai kulitnya itu menyentuh kulitku. Lalu Rasulullah berbisik ke telinga Aisyah, ya Aisyah, halaki an tu'zini li al-lailata fi ibadati rabbi. Lai kau izinkan, rela kau malam ini, sepenuhnya malam ini saya pergunakan untuk beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dak dan ke kau lolok malam kodo Aisyah. Malam kodo ingin beribadah. Kata Aisyah, ya Rasulullah, dokek dengan engkau itu adalah sesuatu yang sangat aku cintai. Kalau tanya tika ciok dan kini nak bersama engkau dan ya Rasulullah. Tapi saya mencintaimu. Apa yang ketujuh dari engkau yang membuat hatimu senang, itu pun membuat hatiku senang. Aku togaklah Rasulullah mengambil wudhu, lalu Nabi pun salat. Setelah salat, Nabi bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah, nampak dadayan Nabi menangis. Malele ayu matul. Makin lama Nabi makin kuat tangisan. Nabi duduk, kadang-kadang berguling Nabi, berbaring Rasulullah, berbantalkan lengannya, ayu mata nak coba henti cenderung. Sehingga jenggotnya basah oleh air mata, bajunya basah air mata, bahkan sajadahnya pun basah oleh air mata. Luar biasa tangisan Rasulullah malam itu. Lalu datanglah Bilal. Apa nampak di Aisyah, Ustaz? Kamar Aisyah kan pas di sebelah Raudhah. Nabi beribadah di Raudhah. Di samping Raudhah itu ada kamar dan rumahnya Rasulullah bersama Aisyah. Yang mana rumahnya tu kini? Tentang kubu Nabi kini tu. Karena ketika Nabi meninggal, orang berbeza pendapat. Kata orang Mekah, bo Nabi ke Mekah balik. Kubun di Mekah, ni orang Mekah ni. Kata Madinah, lah pindahnya ke Madinah, di Madinah dikuburkan. Orang Abu Bakar, Nabi dulu pernah menyebut, kami para Nabi, di mana kami wafat, langsung di situ kali kubur kami. Aku tu sunnah nengkan tak akan bisa ada orang membuat kan. Jamba posan-posan puluh ke umumah soalnya, mana dia yang meninggal langsung kali kubur situ, berkubur dia di rumah awak so kan. Maka disitulah Rasulullah dimakamkan. Nampak di Aisyah, Nabi menangis. Hampir masuk waktu subuh, tibalah Bilal. Ingin mengumandangkan azan. Tengok dia Bilal wajah Rasulullah. Bongkak mata dia menangis, basah pipi beliau. Bahkan yang lebih hebatnya jenggot beliau basah, baju beliau basah, tercongang Bilal menengok. Kata Bilal, ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu lah diampuni oleh Allah Ta'ala. Kalaupun ada dosa baik yang dulu maupun yang akan datang, semuanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Aku ketika itu Nabi menyebut, ikut tangi ikut tak ada dosa pada Bilal. Tapi tadi malam Jibril datang membawa beberapa potong ayat-ayat itu dengan membuat hati dia ibu. Ayat-ayat itulah yang membuat air mata saya tak bisa dibendung. Bahkan Nabi menyebut ketika itu, wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Celaka orang Bilal kalau dia pernah membaca ayat ini tapi tak pernah paham apa maksud, apa pesan Allah dalam ayat ini. Ali bin Abi Thalib menyebut sejak ayat turun, setiap jago malam Nabi kan salat tahajud, sebelum dia mengambil wudhu berdiri untuk beribadah, duduknya di loloknya, mandangnya kaki. Setelah itu dia baca ayat ini. Surah Ali Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sampai akhir surah Ali Imran ayat 200. Dalam penciptaan langit dan bumi, dalam pergantian malam dan siang, sesungguhnya di situ ada tanda-tanda
kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Ustaz? Dalam penciptaan langit dan bumi, semakin lawe nampak ada kita dunia kok, semakin jauh kita berjalan, hendaknya semakin terasa kebesaran Allah. Jangan sampai semakin jauh berjalan semakin lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waqtilafil laili wan nahar, dalam pergantian malam dan siang ada juga tanda-tanda kebesaran Allah. Apa maknanya? Semakin lama dunia dipakai, semakin lama kita hidup, hendaknya semakin terasa kebesaran Allah. Jadi bertambah umur kita, berputarlah waktu, tahun datang silih berganti, hendaknya itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Apa tandanya? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Hendaknya makin bertambah umur berzikir dia, baik ketika berdiri, ketika duduk maupun ketika berbaring. Apa dia tiga kosong adalah Ta'ala. Pertama, kondisi awak semasa hidup tiga kotin. Kalau tidak sedang togak, duduk di kita. Kalau tidak duduk, berbaring di kita. Kalau kau jauh, Ustaz, kau jauh itu kan sedang togak sebenarnya. Yang kedua, togak menandakan hidup jaya. Berbaring mungkin menandakan ketika kita sedang sakit ataupun ketika kita sedang lemah. Maka baik ketika kita jaya maupun ketika kita lemah, berzikirlah, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda umur barakah, awak semakin dekat dengan Allah, semakin ke ujung umur awak semakin menyeleo kita beribadah. Bisa kita banyak-banyak dulu sudah subuh langsung tancap pulang. Kini nak Allah ajak kita di masjid setelah subuh. Apa sebab terasa di kita tenang nyaman di dalam masjid? Kalau dulu banyak dapat piti apa terbayang dah. Tengok umah nak mempelelok umah. Tengok motor nak menukar motor. Mandang ke wang umah lah nak menambah wang umah pula kan. Dek piti banyak. Tapi kalau kini piti banyak, dapat piti apa untuk bayang dah? Bapa jauh piti kau membuat dia semakin dekat dengan Allah. Kemudian apa lagi? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Tanda orang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berpikir dia tentang alam ciptaan Allah. Dikonang-konang dia tentang segala peristiwa yang ia lewati. Dihayati dia tentang setiap episode kehidupannya. Lalu dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tak ada yang engkau ciptakan sia-sia ya Allah. Maha suci engkau ya Allah, jauhkan aku dari azab api neraka. Apa maknanya? Uang semakin bertambah umur, tandanya semakin dekat dengan Allah Ta'ala, hatinya semakin lapar, dadonya semakin lowe dalam menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang nih duitnya dipergunakan untuk beribadah. Kalau dibayar Allah Ta'alanya ujian itu dia pergunakan untuk beribadah kepada Allah, menghapuskan dosa-dosanya di hadapan Allah. Karena sahabat sedang duduk-duduk, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditanya oleh Nabi kepada Abu Bakar, wang Abu Bakar itu sabidang tiga yang paling ang sukai dalam hidup. Sabid pula dia Abu Bakar. Tanya dia Rasulullah ke Umar, kalau wang Umar, disabid pula dia Umar. Tanyalah dia Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Wang Abu Dzar, apa yang paling wang suka dalam hidup? Dijawab dia Abu Dzar. Pertama Rasulullah litak. Yang kedua sakit. Yang ketiga mati. Ini indah jawaban kan? Apa yang ketujuh dia orang dalam hidup? Tiga ya Rasulullah. Lapar, sakit, mati. Apa dia itunya Rasulullah? Pertama, ketika saya lapar, hati saya dilembutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuklah yang membuat hati awak kowe kok konyang terlampau lama.
tu lolok terlampau banyak, bacito terlampau banyak. Koyati senang. Kalau sakit, dengan sakit itu ya Rasulullah, saya berharap dosa-dosa saya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mati, tidak ada jalan lain ya Rasulullah untuk bertemu Allah selain daripada kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang beriman ternyata semakin lapang dadanya dalam menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dulu awak bercerita kalau ambo nak salah, kisah Qais dan Laila. Qais go deinyo gilo ke Laila di bola de wanginyo Majnun. Majnun tu artinya gila. Kalau lahir anak awak so jadi bye-bye pula nama Majnun lah kan. Ikon cak nama Ustaz. Dari Nobel Islam dia ambil nama awak. Siapa nama Majnun? Majnun tu gilo senarti. Qais jatuh cinta kepada Laila, wang tua Laila tak ketuju dia. Sehingga akhirnya Qais go gilo sehingga dibola de wanginya Majnun. Tak boleh dia wang tua Laila, Qais basuja Laila. Tapi pada suatu hari tiba pengumuman ketika wang Jumat. Sudah Jumat awak diundang di ayah Laila makan bersama di rumahnya. Tak seketik godang hati Majnun tadi. Dapatlah bos menengok Laila. Biasa lewat depan rumahnya je dapat. Terompanya je nampaknya kan. Nampak terompa hilang terogak dia selama kau. Akhirnya langsung wajahnya ke nampak. Aku sudah Jumat, payung kau sesuatu aku Laila, Majnun pun ikut. Batang bawadang hati Majnun yang tukang ambil nasi upos dengan Laila pula. Akhirnya ininya. Jadi berbaris lah uang antri mengambil nasi, ini tukang sanduk nasi Laila. Ibu seorang sanduk dek Laila nasi. Ibu seorang cina tujuh. Tentu makin lama makin dokek barisan Majnun ko. Roti je dek Majnun tahu wajah Laila. Makin berdebar-debarlah hati Majnun. Makin dokek makin berdobuk jantung. Makin dokek makin berdobuk jantung. Pasti di depan Laila, di bayi dek piyong dek Majnun ke Laila, ambil dek Laila piyong tadi di hampir, dibanting dek sampai pocah. Uang menengok ibu nengok Majnun, dek nasib waang lagi Majnun. Contoh itu sayang, uposo nanti di depan Laila, tak dihargai dek. Jangan senyum le pinggan di pocah dek. Nengok pinggan pocah do Majnun golak je. Senyum je, tak seketik godang hati jendol. Mangkonya batambah yakin mau itu lagi lo kejiranya. Ada keluarga Majnun yang tak seketik bongi nengok peristiwa itu, bonginya ke Majnun. Amu jiwang dibuat macam itu. Ya apa salahan ini? Laila tak menghargai perasaan. Itu tindak tuantu dek kalian. Den ketinin tuantunya nanya. Apa tindak tuantu dek kami itu? Laila melakukan itu tu ada makasui. Kalau tadi dia ambil dia nasi untuk dia tentu macam tempat duduk dan untuk makan. Tadi dipocah dia piring dia. Apa tujuannya? Supaya dia antri ke belakang balik dengan mengambil piring yang lain. Bisa bos wajinya balik. Itu makasui dan ininya. Jadi rupanya orang-orang yang berbaik sangka kepada orang yang ia cintai, hatinya lapang apapun peristiwa yang ia lewati. Maka orang kalau masuknya dokek dengan Allah Ta'ala, baik sangkonya kepada Allah besar. Itulah tanda orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah Allah Ta'alanya sakit, hatinya lapang menerima penyakit. Imam Qusairi bertanya kepada pamannya, wahai paman, mungkin seseorang tahu bahwa dia dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata pamannya, tidak mungkin. Kenapa paman? Karena ridha Allah itu adalah sesuatu yang gaib. Yang gaib tidak dapat kita mengetahui. Kita memang tak bisa mengetahui yang gaib, kata Imam Al-Qusairi, tapi bisa kita mengetahui tanda-tanda. Apa tanda-tandanya?
Kalau seseorang sudah ridho dengan takdir dan ketentuan Allah, itu tanda Allah lah ridho kayaknya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjalan waktu mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murra alaihi janazatun. Ketikanya duduk lewatlah jenazah, diosong dia orang banyak. Maka Nabi ketika itu berkata, mustarih wa mustarah minhu. Oh, yang lewat gua kata Rasulullah, kalau bukan dia mustarih, berarti dia adalah mustarah minhu. Dua jonya. Mustarih apa artinya? Orang yang istirahat. Mustarah minhu, orang lain beristirahat di gara-garanya mati. Maka awak kalau mati sok konang-konang awak kok mustarih atau mustarah minhu. Wa qalu wa mal mustari wa mustarah minhu ya Rasulullah. Tanya dia sahabat, ya Rasulullah, apa maksud mustari? Apa pula maksudnya mustarah minhu? Kata Nabi, al-abdul mu'minu yastarihu min adzad dunya wa nasabiha ila rahmatillahi azza wa jalla. Orang beriman kalau dia mati berarti dia beristirahat dari hiruk pikuk dunia, daripada segala penderitaan dunia, dia beristirahat dan pindah menuju rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Aku nak salah menyebut itu tempat peristirahatan terakhir. Nah, memang dia beristirahat. Tak terkenang dia nyale belanja minggu ke minggu. Biasa pun yang mikir belanja minggu ke minggu kan. Sebenarnya naik lah mulai sakit kepala potang Selasa, tambah puncak sakit kepala kan. Kalau lah lewat Rabu beko berkurang ketik sakit. Tak tapi kiu dia biaya belanja nak sekolah, semuanya sudah hilang. Pindah dia ke mana? Kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mustara minhu apa pula? Adapun orang-orang yang fasik, orang-orang yang banyak berbuat dosa, wal abdul fajiru yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Adapun orang-orang yang mustarah minhu, ada yang istirahat dengan kematian ini. Apa yang istirahat? Pertama, uang-uang yang ada di sekitarnya. Maka kalau meninggal awak coba konang-konang bayangkan. Pertama cono apa gak perasaan uang rumah awak. Jangan awak matinya golak kan. Alhamdulillah le pulau copek pai neneknya. Yang kedua cono apa pula perasaan tetangga awak. Jangan ketika kita meninggal, ya tidak tahu boleh koma awak tapi hati tepuk tangan. Yang ketiga, kenapa pula perasaan uang yang setompek kojo Jawa. Nah memang awak kalau di kantor lama awak je tompek kawan tompek kojo daripada juang rumah awak. Yang keempat, goso apa pula goso perasaan uang-uang yang satu komunitas Jawa. Ini awak kan hobi-hobi kan, ko komunitas sepeda, kodok berkereta jenyo pagi Ahad. Ko komunitas mancing asal merah tanggal tidak ada di kampung, tidak ada di rumah. Bagaimana pula perasaan mereka? Ada mungkin awak ketika meninggal banyak orang menangis. Ada pula ketika meninggal awak ni menangis uang golak. Maka pepatah Arab menyebut waladatka ummuka bakian. Ketika kalian lahir, kalian menangis sementara orang-orang di sekeliling kalian tertawa bahagia. Maka oncakkanlah pangai supaya nanti ketika kalian meninggal, kalian golak uang sekeliling kalian menangis. Jangan sama je kondisi kan, lahir awak nangis uang golak, mati macam itu juga awak menangis uang golak. Jadi ada orang yang istirahat itu dari kematiannya adalah al-ibad, hamba-hamba yang ada di sekitarnya. Yang kedua al-bilad, negarinya, kampunginya. Terasa uang aman kampung itu sejak tidak ada.
Wasyajaru, bisa jadi yang istirahat itu adalah pohon-pohon kayu, batang-batang kayu. Dia posana tidak boleh zalim ke batang kayu. Wadawab, bisa jadi yang istirahat itu adalah hewan-hewan, binatang-binatang. Bisa jadi ada ni cocondo ni menderita binatang di gara-gara awak idwi kan. Asal lalunya nampak kucing, tidak ada salah kucing dia boleh tampau perai ya kadang-kadang. Jangan nanti kucing kau menuntui depan Allah Ta'ala. Ya Allah, tidak ada salah dan saudara dulu ya Allah. Ini bantainya kedua laki bini, apa dia ini ditampau dia. Laki nak bongi ke bini nak melalang, mereka takut pula melalang balik di bini kan, air ke kucing ada dia. Maka ada yang beristirahat dengan kematiannya. Siapa yang beristirahat? Orang-orang yang ada di sekeliling. Maka menjadi renungan bagi awak Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita meninggal dunia, yang istirahat itu siapa nanti? Awak kah atau orang-orang yang ada di sekitar kita? Kalau istirahat itu cuma apa pula definisinya? Dalam sebuah hadis bersitulah Rasulullah SAW. Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah. Orang-orang beriman kalaulah umurnya akan sampai, masanya di dunia akan berakhir, di depannya sudah ada akhirat, waqatunya di dunia lakan nabi la sakaratul maut dia. Nazala ilaihi minas sama'in malaikatun bidul wujuh. Ketika itu kata Rasulullah, turunlah para malaikat dari langit. Bidul wujuh, wajahnya indah putih berseri, bersinar wajahnya seolah-olah wajahnya itu memancarkan sinar matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutum min hanutil jannah. Mereka turun membawa kain kafan dari surga, membawa minyak wangi dari surga. Hatta yajlisu maddal basar. Duduklah para malaikat tadi mengelilingi calon jenazah tadi, calon mayat tadi, berapa banyaknya maddal basar, sejauh mata memandang. Jadi disambui, inyokan pulang itu oleh para malaikat. Malaikat yang bagaimana? Wajahnya berseri-seri, putih bercahaya. Apa yang mereka bawa? Di tangan mereka ada kain kafan. Kain kafan dari mana? Mereka bawa dari surga. Apa yang mereka bawa? Mereka bawa minyak wangi. Minyak wangi dari mana? Minyak wangi dari surga. Kalau ada mungkin pernah terdengar ada sianu tu kan meninggal dulu nyigau. Nyigau apa? Kau dia uang banyak di rumahnya. Bakain putih ke sesuatu. Bisa jadi yang dia lihat itu adalah malaikat. Setelah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, barulah turun malakul maut. Turunlah malaikat maut. Duduk di sisi kepalanya, lalu berbisik lembut di telinganya, ya ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maufirati minallah wa ridwan. Keluarlah engkau dengan tenang menuju ampunan Allah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakalun ruh itu lelo lah sampai dulu berebutan, para malaikat ingin menyambut. Dibungkus oleh kain kafan dari surga, dilumuri dengan minyak wangi dari surga. Maka sesungguhnya perpindahan maut itu perpindahan sebagaimana lahir itu berpindah awak dari alam rahim menuju alam dunia. Menyambut pun banyak. Ketika lahir awak disambut oleh manusia, ketika meninggal awak disambut oleh malaikat. Kalau seandainya uang yang meninggal go uang yang ancak wanai. Sampai nanti dibawa ruh itu ke langit. Makanya ada menyebut, hadis Nabi menyebut, kalau ada orang yang berhutang, ruhnya terkatung-katung antara langit dan bumi. Aku tiap bahaya hutang Bapak Ibu ini rahmati Allah. Tidak naik ruh awak katir. Aku kalau dapat jangan sampai berhutang. Nabi pun dah amur menyolatkan jenazah orang yang masih meninggalkan hutang. Atau agak Nabi di depan, jenazah ada di depan, balik Nabi ke belakang bertanya, ikon yang meninggal gua ada hutang gua? Lah ya Rasulullah, bapak hutang 2 dinar.
2 dinar tu kalau dia awak 1 dinar itu lebih kurang 2,2 juta. Berarti 2 dinar tu lebih kurang sampai 1,5 juta. Apanya Nabi setelah itu? Kalau begitu dia nak soto menyolatkan. Solatkanlah dek kalian, dia mundur. Sampai ada sahabat seorang menyebut, ya Rasulullah, dia yang menjamin utang, ya Rasulullah, dia yang membayar utang, ya Rasulullah. Abokodoh mu Nabi menyolatkan. Pasempal lah duit Nabi kini mungkin kodok Nabi nak soto semayang. Nyatlah tu di rumah awak kalau butang ya soto lah kan. Nin tunai cik bini je tinggal lah. Terima nikah si anu, binti si anu dengan mas kawin seperangkat alat solat tunai. Akhir itu tidak tunai. Lain tu kredit sesodo. Maka naiklah ruh itu ke langit disambut oleh para malaikat, turunnya balik. Lalu jasad dibawa ke dalam keranda. Kata Nabi dalam hadis yang lain, idza wudi'atul janazah wa tamalahan nasu ala a'nakim idza kanat shalihat qalat qaddimuni. Kalau jenazah sudah diselenggarakan, sudahnya dimandikan, sudahnya dikapani, lah disolatkan di uang banyaknya, kemudian orang banyak memikul jenazah tersebut di atas punggung mereka, terbaring dia di dalam keranda. Kalau seandainya dia adalah orang baik, maka jenazah di dalam keranda itu akan berkata, qaddimuni, kubukan deyen copek. Jadi memintanya, kubun deyen copek, kubun deyen copek. Maka salah satu syariat dalam agama kita, kalau ada jenazah yang terbaring, maka diselenggarakan dia secepat mungkin. Sampai nanti di dalam kuburan, ketika keluarga sudah meninggalkan dia, datanglah 2 orang malaikat, mendudukkan dia dengan lembut. Bertanya malaikat tadi, marrabbuka, madinuka, bagaimana pendapatmu tentang rajulun bu'isa fikum, yang diutus kepada kalian. Kalau dia jenazah orang baik, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab, Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan baca ayat-ayat Allah, saya beriman dengan ayat-ayat itu. Laki-laki yang diutus ke kami, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat yang bertanya? Num, loloklah engkau balik. Itu tadi sambung dengan istirahat, bersubuh lolok balik dah. Tapi apa kata malaikat tadi dalam hadis itu disebutkan, arji'u ila ahli fa ukhbiruhum. Dia nak pulang deyen ke keluarga deyen, sebab setelah malaikat mengatakan num, tidurlah engkau, Allah berfirman dari langit, apa kata Allah Ta'ala? Lapangkanlah kuburnya. Apa lapang kuburnya? Dalam hadis itu disampaikan 70 kali 70 hasta lawi. Bukakan kepadanya pintu-pintu sorga, tagasul adanya angin sorga, tagasul adanya bau sorga. Maka doa awak ketika orang menguburkan seseorang, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah. Jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga ya Allah. Ketika malaikat mengatakan nom, tidurlah engkau. Apa katanya? Arji'u ila ahli fa ukhbirum. Dan nak pulang dan ke keluarga dan untuk menyampaikan kepada mereka cono ikut sonon den kini. Tapi apa kata malaikat? Nom kanaumatil arus. Tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin baru. Kalau pengantin baru kan tak nak jago kan, nak lolok aja tu. Takkan ada yang bisa membangunkanmu kecuali nanti ada orang yang engkau cintai yang datang membangunkan engkau. Sudah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, datanglah seseorang hasanul wajah, wajahnya indah, pakaiannya bagus, bau tubuhnya elok, aun. Datangnya ke dalam liang lahat tadi, bertanyalah jenazah, man anta, kau ini siapa? Kalau nak pernah basuh, tak pernah nampak dengan wajah engkau. Baik di dunia nyata kamu maupun di dunia maya. Tapi gosok-gosoklah kena lama awak gosok. Kata yang datang tadi, ana amaluka soleh. Den gua amal soleh waan.
Kalau orang pai solat subuh berjamaah dulu ke masjid, tak pernah tinggi, ada yang berarti. Kalau Al-Quran berbaca dulu, dia yang berarti. Tiap malam kau dulu solat tahajud, dia yang berarti. Saya ke sini katanya untuk menemanimu sampai datangnya hari kiamat. Maka kata Rasulullah, 3 yang menemani jenazah, mengantarkan jenazah ke alam kubur. 2 kembali pulang, 1 tetap menemani sampai hari kiamat. Yang 2 pulang dah apa? Keluarga, harta. Tidak ada kita dah masuk kubur ditemani oleh keluarga. Kau berjanji bono, kau masih hidup semati je kau kan. Kalau mati seorang tak ada yang menemani. Harta, tak ada kita yang masuk kubur ditemani oleh harta. Iskandar Zulkarnain ketika dia meninggal dunia, apa puasannya kepada tentaranya, kepada prajuritnya? Kalau meninggal dia masukkan jasad saya ke dalam peti, lalu julurkan tangan saya keluar dan kaki saya. Untuk apa tuanku? Bawa peti itu berkeliling supaya nampak dek rakyatku bahwa Iskandar Zulkarnain ketika dia meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, tak ada satupun cincin yang melingkar di jarinya yang dia bawa. Ome banyak batonton ome, tapi masuk kubur tak secik pun cincin yang tabur ada. Tak satupun gelang yang saya pakai. Batonggen ke sesodo masuk ke dalam kubur. Harta semuanya tinggal di dunia. Apa yang menemani? Itulah dia tadi. Amal ibadah yang akan menemani kita. Topik melagu bila waktu telah berakhir, teman sejati hanyalah amal. Itu kondisi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau Nabi menyebut beristirahat, memang betul-betul beristirahatlah kita setelah kita meninggal dunia. Tapi kalau orang-orang yang banyak berbuat dosa, apa yang terjadi pada dirinya? Pertama, kata Rasulullah SAW, kalau orang-orang fasik, orang-orang fajir, orang-orang yang banyak berbuat dosa, ketika waktunya akan berakhir di dunia, turunlah malaikat dari langit. Kenapa wajahnya hitam menakutkan? Apa yang dia bawa? Selendang dari api neraka. Duduk dia seperti tadi, yajlisu maddal basar, duduk sejauh mata memandang. Begitu ruh keluar dari jasad, berebutan mereka. Berebutan ingin menghempaskan kembali ke bumi, kemudian berebutan ingin melilitnya dengan selendang dari api neraka. Itu alun kita dulu diantau di anak-anak kita ke dalam kubur, tapi seperti itulah nasib. Ketika nanti jenazah dibawa, digotong di dalam keranda oleh orang banyak, apa katanya? Ya wailaha aina tazhabuna biha. Ya wailaha tu kalau bahasa awak malato imbau, meratap dia. Malang nasibku kamano kan kalian bodeyen kau. Masuk ke dalam kubur ditanya oleh malaikat, tak bisa memberikan jawaban, diazab oleh malaikat. Kuburan menyempit, gelap kuburannya. Lah ditinggi dan malaikat datang seseorang. Wajahnya jelek, pakaiannya buruk, bau badannya busuk. Tanya, man anta, kau ini siapa? Den gotio kojo buwo wa angsa masuk, duit dari dunia. Leta kau nang kau lidah tajam, asal lepas cakap kau ikon yang uang deh, ada yang gotio. Leta kau nang kau salat kau dak tinggi, ada yang gotio. Leta kau nang kau tangan panjang mambil harta uang, ada yang gotio. Saya ke sini untuk menemanimu sampai datangnya hari kiamat. Kalau itu kawan di dalam kubur, lekan bisa ada kita istirahat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kau waktu selalu berjalan, mudah-mudahan makin ke ujung waktu awak makin dokek kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Min alban nas man dhalla fi akhiri safari wa qad qaraba manzilah. Uang yang paling dungu kata sahabat Nabi adalah orang yang tersesat di akhir perjalanannya padahal rumahnya sudah dekat. Umala dokek tapi tersosek aja.
Apa maknanya? Liang lahat umawa ala doke tapi awak dojo tentu dawak do jalan adok pulang. Maka di ujung-ujung kehidupan awak kok kodok jo kita le mengenang dunia di pada akhirat. Nah, inilah contoh ciri-ciri orang yang tersesat di akhir perjalanan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sekedar renungan kita di subuh Ahad ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.